Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini cerita pengalaman pribadi yang dialami oleh Mas Harsono di Bandung. Terima kasih juga buat Mas Harsono yang sudah mengirimkan cerita pengalaman pribadinya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Jagat Loka, berikut cerita dari Pak Harsono. Perkenalkan, nama saya Harsono. Saat ini saya sudah berkeluarga dan dikaruniai 2 orang anak. Saya dan keluarga tinggal di salah satu kompleks perumahan yang terbilang cukup nyaman di wilayah Bandung. Di masa remaja saat itu saya masih duduk di kelas 2 SMP. Saya ingat kehidupan kami mengalami masa krisis ekonomi yang sangat miris sekali dan sangat menyedihkan. Kejadian ini terjadi kurang lebih di tahun 97 kehidupan kami. Awalnya sangat kaya dengan harta orang tua. Saat saya masih balita, secara ekonomi papa saat itu sedang dalam kondisi puncak kejayaannya. Papa memiliki beberapa kantor yang sedang berkembang dengan baik. Sejak kecil saya merasakan kehidupan yang mewah semua. Fasilitas serba nyaman dan serba ada. Setiap hari saya diantar jemput sekolah oleh mama dengan kendaraan-kendaraan mobil yang terbilang cukup mewah yang memang selalu dipakai mama kemanapun dan ke acara apapun. Secara ekonomi bagi keluarga itu tidak jadi masalah. Namun papa yang begitu sibuk dengan semua perusahaannya membuat kami hanya memiliki sedikit waktu untuk bisa berkumpul bersama. Hanya saya dan mama yang selalu sering bersama-sama, harus saya akui saat itu. Papa memang pintar sekali, usaha sepertinya apapun yang papa kerjakan pasti maju. Papa orangnya penuh dengan ambisi, bahkan ambisi yang tak terkendali. Inilah yang tanpa disadari membuat papa malah menjadi arogan dan sombong. Sehingga banyak pegawai yang merasa aneh melihat kelakuan papa dan mulai muncul perasaan tidak suka, bahkan ada yang sakit hati. Singkat cerita, pada saat papa mendapatkan ujian kehidupan, semua usaha yang papa jalani itu ambruk total. Karena disebabkan oleh penipuan yang dilakukan oleh partner usaha papa. Waktu hal tersebut mengakibatkan hampir semua aset perusahaan itu disita oleh pihak bank karena sudah tidak ada lagi kemampuan untuk membayar. Akhirnya papa harus menerima kenyataan pahit yang harus dilaluinya. Mulai saat itu kami harus menjalani hidup yang serba sulit, kekurangan. Aset pribadi satu persatu dijual untuk bisa bertahan hidup dan hanya tersisa rumah saja. Namun di dalam keseharian tetap saja papa tidak bisa menerima kenyataan ini. Begitu juga dengan mama tidak sanggup menerima beban hidup dengan kebiasaan lifestyle-nya mama yang sudah terlanjur menjadi seorang ibu sosialita. Kedua, orang tua saya tidak bisa menerima kenyataan ujian hidup ini. Hal ini pun berdampak dalam kehidupan saya, mulai banyaknya sindiran dan ejekan dari teman sekolah. Saat itu bahkan untuk membayar iuran sekolah pun harus menunggu dan tidak sanggup untuk membeli peralatan sekolah seperti buku seragam dan lain-lain. Namun saya bersyukur dan ikhlas dengan apa yang harus saya alami. Saya tetap sabar. Alhamdulillah. Semenjak dari kecil saya selalu diingatkan dan dididik oleh kakek untuk terus beribadah dan mendirikan sholat, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sadar mungkin dengan kejadian seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita 1 tahun kami melewati dengan kehidupan yang terbalik dari sebelumnya, yaitu kehidupan yang serba kekurangan. Namun sesuai pesan kakek, saya terus istiqomah menjalaninya dengan bergantung hanya kepada Allah, dengan memperkuat amalan dan ibadah untuk urusan sekolah. Alhamdulillah saya bisa fokus dan lulus SMP dengan nilai akhir yang cukup memuaskan. Di sini persoalan baru mulai muncul kembali, di mana saya mau melanjutkan sekolah ke tingkat SMA terkendala dengan masalah keuangan. Hal ini membuat saya kecewa tentunya, dan akhirnya saya berdiskusi dengan mama mengenai hal ini, tapi jawaban justru membuat saya tertegun.
Mama bilang seperti ini, "Kamu nggak usah khawatir, Mama dan Papa akan keluarkan biaya berapapun yang dibutuhkan." Lalu saya menjawab, "Tapi Mah, kita kan nggak punya uang. Kamu tenang saja, nanti kita daftar ke sekolah yang kamu mau," sahut Mama. Pada malam harinya, saat saya sedang tidur dengan perasaan bahagia, namun bercampur rasa heran tentang dari mana Mama punya uang untuk biaya sekolah saya. Singkat cerita, pada pagi hari saya terbangun dengan keringat dingin membasahi kaos. Tidur yang saya pakai terbayang mimpi buruk yang saya alami barusan. Dalam mimpi itu saya berjalan di sebuah lorong-lorong yang gelap dan sempit, namun terlihat ada titik lampu remang-remang. Dari kejauhan saya pun terus berjalan dan terus berjalan menuju sinar tersebut. Nampak sinar itu semakin dekat dan terus mendekat sampai akhirnya saya tiba di sebuah ruangan yang asing bagi saya dan sangat menyeramkan. Keadaan tempat itu tidak begitu luas. Suasananya remang-remang yang ternyata bersumber dari nyala api sebuah lilin yang menerangi seluruh ruangan bernuansa merah gelap. Di tempat yang sama sekali belum pernah saya temukan. Akhirnya saya terbangun dari mimpi itu saat saya melihat ada seekor babi hutan besar berlari ke arah saya seolah mau menabrak saya. Seketika itu saya terbangun lalu beristighfar. Saya beranjak langsung ke kamar mandi mengambil air wudhu untuk melakukan salat malam. Sejak saat itu kualitas tidur saya mulai memburuk dikarenakan mimpi tersebut secara terus-menerus. Setiap malam terulang saya mulai terganggu dan gelisah dengan keadaan ini. Selang beberapa minggu pagi itu saat saya keluar dari kamar niat saya mau ke dapur untuk sarapan, keheranan saya muncul kembali ketika saya melihat di meja makan. Ternyata sudah banyak hidangan, sudah tersedia lengkap. Didorong rasa lapar, akhirnya saya pun santap juga makanannya. Saya tidak melihat keadaan kedua orang tua saya ada di mana, mungkin masih tidur. Itu pikiran saya tetap saja tidak merasa tenang dengan mimpi-mimpi yang selalu mengganggu saya. Akhirnya saya memutuskan untuk berkunjung ke rumah kakek yang rumahnya sekitar 40 km dari rumah saya. Dan tepat pukul 7 pagi saya melihat Mama menuruni tangga dan berjalan ke arah saya sambil tersenyum. Mama terlihat cantik dengan pakaian santainya. "Mah, saya mau main ke rumah kakek ya," kataku meminta izin, tanpa menyebutkan maksud kunjungan saya ke rumah kakek. Dalam hati dorongan saya sangat kuat untuk bisa ngobrol dan bertemu dengan kakek. Akhirnya, Mama mengizinkan. Lalu tidak berapa lama akhirnya saya pergi dengan naik angkot yang biasa saya naiki. Setelah tiba di rumah, kakek menyambut dengan senyuman dan mengajak saya untuk masuk ke dalam rumah. Si kakek sudah menebak saya akan datang. "Wah, hebat, kok bisa tahu gitu sih," kataku kaget. Lalu saya menceritakan semua mimpi yang mengganggu setiap malam dan tidak ada satupun yang terlewat. Setelah itu lalu kakek berkata, "Nah, apa yang ada di dalam mimpi kamu itu adalah kenyataan yang harus kamu hadapi. Sebenarnya kakek sudah tahu belakangan ini orang tua kamu sudah melakukan hal-hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata kakek menerangkan maksudnya. Sebenarnya saya masih belum paham, lalu saya bertanya, "Maksudnya gimana sih, Kek?" Lalu kakek menjawab, "Ruangan yang kamu lihat di dalam mimpi dan ada seekor babi yang kamu ceritakan tadi itu adalah wujud nyata dari apa yang orang tua kamu lakukan saat ini, mimpi-mimpi itu. Sebenarnya kakeklah yang mengirim mimpi itu untuk kamu, supaya kamu tahu semua yang dilakukan orang tua kamu." Kata si kakek, sebenarnya apa yang dilakukan kedua orang tua kamu itu yang disebut dengan pesugihan babi ngepet. Sontak saya kaget dan mengucap istighfar pantesan aja. Selama ini Papa dan Mama jarang ketemu. Padahal kita ini kan satu rumah dan
Saya jadi penasaran dengan salah satu kamar yang ada di lantai 2 yang selalu dikatakan sama mama untuk tidak saya buka atau saya dekati. Selanjutnya saya minta pendapat kakek tentang apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menghentikan perbuatan papa dan mama. Hal ini membuat saya berpikir pantesan aja mama selalu bilang bahwa selalu ada uang untuk biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari kami. Setelah saya menyadari apa yang diperbuat oleh papa dan mama, saya menjadi merasa berdosa dan gelisah. Berarti terjawablah sudah rasa heran saya selama ini. Lalu setelah mendapat petunjuk apa yang harus saya lakukan dari kakek, akhirnya kami sepakat saya dan kakek untuk sama-sama melabrak atau menghentikan perbuatan ini. Lalu kakek bilang kepada saya, begini, malam ini kamu nginap saja di rumah kakek, nanti kakek suruh nenek kamu untuk telepon ke papa mama, kamu untuk meminta izin kalau kamu menginap di rumah kakek selama 2 malam. Dengan rasa penasaran saya protes, dan saya bilang, kenapa nggak malam ini aja kita datengin papa dan mama, supaya berhenti semua perbuatan mereka ini. Lalu kakek menjawab, nggak bisa. Nah, karena malam ini mereka memang nggak melakukan proses ritual pesugihan itu. Dan akhirnya saya pun mengikuti apa yang disarankan oleh kakek. Singkat cerita, tibalah malam yang ditunggu-tunggu, yaitu hari Jumat. Dan waktu itu sekitar pukul 9 malam saya bersama kakek bersiap-siap untuk pergi ke rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk menghentikan ritual pesugihan itu. Sebelum mereka melakukannya, pergilah kami, dan singkat cerita, sekitar jam 10 malam karena sudah sampai di rumah, dan kakek menyiasati mematikan mesin motor sekitar 50 meter dari rumah, lalu mendorong motornya supaya tidak terdengar ada suara yang kemungkinan menimbulkan suara berisik. Suasana pada malam itu memang sepi dan tidak ada warga yang keluar rumah, hanya suara jangkrik dan angin malam yang sangat dingin. Lalu kami berjalan mengendap-endap masuk lewat pintu belakang. Karena yang saya tahu selama ini kalau pintu belakang itu jarang sekali dikunci. Pada saat kami masuk ke dapur saya dan kakek melihat keadaan sekitarnya, tampak televisi di ruang tengah menyala dan tidak ada yang menonton. Suasana rumah di lantai bawah sangat sepi dan tidak ada pergerakan apapun. Nah, kakek ini yakin bahwa papa dan mama sudah berada di kamar khusus yang diduga menjadi tempat ritual. Dengan langkah yang hati-hati kami bergerak ke arah tangga untuk menuju ke lantai 2. Dengan perlahan-lahan kami melangkah menuju pintu kamar ritual itu. Saat itu saya rasakan semua bercampur menjadi satu antara marah, emosi, takut, dan penasaran juga. Lalu kami menunggu sekitar 5 menit di depan pintu sambil menguping apa yang terjadi di dalam kamar ritual pesugihan tersebut. Saya sempat mendengar ada suara mama yang mungkin sedang membaca mantra dengan bahasa Jawa yang saya sendiri kurang paham apa yang diucapkannya. Saya merasa sangat gelisah membayangkan seandainya papa berubah wujud menjadi seekor babi, lalu saya tersadar. Dan tiba-tiba kakek menepuk pundak saya dan memberikan isyarat untuk siap-siap mendobrak pintu kamar itu. Kami berdua dengan memakai kode menghitung sampai 3 dengan berbisik dan dengan sekuat. Tenaga kami menendang pintu itu secara bersamaan hingga akhirnya pintu itu terbuka dengan suara gebrakan yang sangat keras. Brak. Betapa kagetnya dengan apa yang saya lihat, ternyata benar apa yang dilakukan papa dan mama. Saya melihat sekeliling ruangan. Itu tampak jelas tergambar seperti suasana di mimpi yang saya alami. Di kamar itu ada lilin merah yang besar, ini ada sesajen dan beberapa helai kain merah gelap yang menempel di dinding. Lalu saya berteriak memanggil papa dan mama papa. Mama apa-apaan ini? Dengan nada yang membentak dan marah kepada papa dan mama, terlihat jelas raut wajah papa dan mama begitu pucat gelagapan karena
tidak menyangka ada saya dan kakek yang mendobrak pintu itu. Lalu kakek berteriak kepada Papa, "Stop, cukup, jangan kamu lakukan. Ini dosa kamu sudah terlalu jauh melangkah." Lalu Papa pun menangis merasa malu dan bersalah. Lalu kakek bertanya, "Dari mana ilmu ini kamu dapat?" Lalu Papa menyebutkan nama seseorang yang ternyata kakek sendiri pun mengetahui orang tersebut. Terlihat Papa dan Mama menangis dan meminta maaf kepada kami berdua. Lalu kakek bilang, "Kalian jangan minta maaf kepada kami. Istighfarlah kalian, bertobatlah kepada Allah." Singkat cerita, Papa Mama menghentikan ritual tersebut dengan wajah yang bingung dan gelagapan, serta kami semua sepakat untuk malam itu juga mendatangi tempat orang yang memberikan ilmu pesugihan babi ngepet tersebut. Tujuannya apa? Adalah untuk dibatalkan dan dicabut perjanjiannya. Singkat cerita, kami berangkat, dan selama perjalanan menuju ke tempat dukun itu, lalu sampailah kita di lokasi dukun itu yang ditunjuk oleh Papa, dan ternyata kami sudah ditunggu oleh dukun tersebut. Seolah dukun ini sudah tahu bahwa kita akan datang ke rumahnya, jadi agak jauh, lalu perdebatan pun terjadi antara kakek dan dukun tersebut. Kakek terlihat marah kepada dukun tersebut, karena ternyata kakek mengenal dukun itu, dan akhirnya dukun itu pun mengalah dan mengakui kalau kakek saya ini adalah sosok orang yang sangat disegani dan dihormati di daerah tersebut. Semenjak kejadian itu, Papa dan Mama diajak oleh kakek untuk diruat atau dibersihkan ke salah satu ulama di pesantren yang cukup terkenal. Apapun hasil dari pesugihan babi ngepet itu seperti uang dan barang-barang yang didapatkan Papa dan Mama, menyerahkan semuanya kepada kakek untuk dilakukan sebagaimana mestinya. Singkat cerita, kami memulai hidup baru dengan segala kesederhanaan. Sobat Jagat Loka, dari cerita Pak Harsono ini memberikan banyak hikmah pembelajaran kepada kehidupan kita. Terima kasih semua yang sudah mendukung dan menonton video ini. Jangan lupa untuk Sobat Jagat Loka, apabila sobat sekalian memiliki cerita, pengalaman pribadi tentang cerita mistis dan horor, silakan untuk menceritakan di kolom komentar. Selanjutnya kami mohon pamit, jangan lupa selalu membentengi diri dengan pikiran yang positif. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.